Dan parahnya adalah stok makanan atau tas yang dia bawa makanan itu berada di tasnya si Adit ini. Dia tuh udah nggak punya bekal apapun. Dan untuk minum pun dia cuma ngambilin dari lumut, yang dimana ketika lumut itu dikumpulin diperas cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal ngelanjutin ceritanya si Doyok lagi nih, yang kemarin baru selesai di 3 part ya. Dan gue bakal ngelanjutin cerita tersebut. Buat kalian yang penasaran dengan endingnya seperti apa, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi Instagram gue di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gue juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa nih. Karena hujan lagi ngehantem-hantemnya banget. Ngopi sama cebat tuh udah paling enak banget cuy. Dan karena memang cuacanya lagi begini ya, gue tuh sampai ngensel yang namanya pendakian gue, trip gue ke Sindoro. Gara-gara memang gak bisa lah cuy. Gue sih gak permasalahin naik gunung itu hujan tuh udah biasa. Dan kalau bawa orang itu kan beresiko ya. Ya kalau di secara nyari duit mah ya gue mah sikat-sikat aja sih cuy. Tapi gue tuh selalu mendingin ya peserta gue, kondisi peserta gue dan sebagainya. Apalagi ngeliat berita badai itu lagi parah-parah banget di Gunung Sindoro kan. Jadi daripada kenapa-napa dan trip juga bakalan acak-acakan. Ya memang kalau di gunung itu untung-untungan, tapi persentasenya cuaca buruk tuh ya bisa dibilang 80-70% lah kita dapat badai gitu kan. Jadi ya udahlah gue cancel dan akhirnya gue mutusin buat duo ke Gunung Salak gitu. Dan nanti ada cerita apa di Gunung Salak ya gue nggak tahu juga. Dan gue bakal ngelanjutin. Jadi kemarin itu kondisinya Adit yang lagi kesal sama si Demit yang menyerupai adiknya, yang ketika disamperin itu kayak tiba-tiba berubah jadi kuntilanak gitu kan, dan kesel mukulin batu. Sedangkan si Doyok ini dia tuh cuman bisa tergeletak lemas merhatiin si Adit yang lagi mukulin batu yang dilihatnya itu gitu kan. Doyok ini udah nggak punya tenaga sama sekali cuy. Dia cuma bisa ngerebah sambil nangis merhatiin si Adit ini. Sampai akhirnya karena memang Doyok sudah tidak punya kekuatan lagi, dia tuh pingsan lah. Kayak ya gimana sih cuy kalau udah lemes banget dan dia juga udah nggak punya kekuatan untuk bangun atau bangkit lagi nolongin si temennya. Dia tuh pingsan dan nggak sadarkan diri. Dan kita akan beralih ke si Adit ini. Adit yang lagi fokus ngehantemin terus gitu kan. Dan kayak dia tuh kayak fokus aja gitu. Dari sudut pandang si Adit ini, dia kayak fokus ngantemin tuh si kuntilanak. Dan sampai akhirnya si kuntilanak itu kayak ketawa. Dan Adit ini kayak, dan pas ketika dilihat loh, ternyata yang ditonjok atau dipukulin itu adalah batu gitu kan. Dan sosok Kunti itu terus-terusan ketawa cekikikan gitu kan. Adit yang memang emosinya sudah meluap-meluap nih, udah kesel banget, udah murka banget. Mungkin dia tuh kayak jadi pelampiasannya. Adit tuh udah nggak mikir panjang lagi, dikejar terus itu sosok Kunti. Adit tuh kayak tenaga terakhirnya tuh terus dikejar. Bahkan ada itu sesekali kayak, jangan lari lu, jangan pergi gitu kan, sini lu duel sama gua. Terus-terusan dikejar bak. Tapi cuy, si sosok Kunti ini ya terus-terusan lari gitu, terus-terusan lari. Sampai akhirnya Adit ini dibawa ke sebuah tempat yang dimana tempat itu entah di mana cuy. Bisa dibilang, wah ini gua udah jauh. Dan si sosok Kunti itu pun ada di sebuah tebingan yang tinggi banget, yang kalau dikejar pun nggak mungkin, bener-bener nggak mungkin gitu kan. Dan singkatnya si sosok Kunti ini pergi gitu aja gitu, udah hilang aja kan.
Dan Adit sadar bahwa dia tuh udah jauh dari si Doyok. Bahkan Adit ini sampai teriak, "Yok, lu di mana, Yok? Yok, lu di mana?" gitu. Karena emang akal pikirannya atau udah nggak mikir logis pada saat itu, dia tuh udah kayak hilang jejak aja. Dan Adit cuman bisa ngeringkuk di kayak di tebingan, pinggir tebingan begini aja cuy, sambil nangis. Dia tuh mikirin Doyok kemana, terutama terus mikirin adiknya kemana. Apalagi dia udah ngeliat dimana si temennya ini tuh udah meninggal gitu kan. Dia tuh udah pikiran tuh kayak, jangan-jangan adik gue juga meninggal, jangan-jangan adik gue juga meninggal gitu kan. Singkat cerita, Adit yang memang udah lemes banget, akhirnya dia pun tidur juga di situ atau karena udah kecapean kan. Singkat cerita, kita akan beralih lagi ke si Doyok. Nah, si Doyok ini kondisinya dia bangun ketika siang hari. Ya bisa dibilang udah ada matahari lah gitu kan, dan itu dibangunin. Dan kondisi bangun pun dia kondisi kayak ngerembah di tanah dan udah nggak ada tenaga sama sekali. Dia tuh ngeliat lagi, dan kondisinya pun ketika dia bangun dia baru sadar bahwa dia berada di lokasi yang dimana ketika ada satu temennya yang meninggal ini. Jadi batu yang didudukin sama si Kunti itu ternyata itu batu yang memang mereka pindahin cuy. Dan Doyok ini kayak, aduh gimana ya. Doyok ini cuma bisa mikir sambil rebahan. Dalam pikiran Doyok itu cuma satu, gua harus sehat, gua harus seger, gua harus fit, dan gua harus segera cari pertolongan untuk nolongin temen gua yang lainnya cuy. Dan dari situ pun Doyok coba untuk bangun nih pelan-pelan banget. Dan sampai akhirnya dia bisa duduk tuh cuy. Dia bisa duduk. Dia bisa ngeliatin sekelilingnya. Dia nyari temennya si Adit kan. Gak mungkin kalau si Adit itu ada stay di situ. Kalau di pikiran dia sih sebenarnya ya berharap ada di situ. Tapi Doyok tuh udah punya pikiran kalau Adit ini pasti nyari atau terus-terusan lari nyari sumber suara tersebut gitu, kayak seolah ya udah nggak pedulin yang lain. Jadi Doyok ini udah mikir ke depannya banget gitu kan. Dan singkatnya tuh kayak Doyok tuh akhirnya bisa ada sedikit tenaga. Dia tuh bangun dan ngelihat sekitar, ternyata memang betul, dan bahkan ada jejak kaki yang dimana itu tuh kayak tanda bahwa si Adit ini lari ke arah tersebut gitu kan. Dan ketika mikir atau kayak gue susulin atau enggak, dia tuh duduk di batu itu dan kayak mikir, gue susulin atau gue cari pertolongan. Kalau misalkan gue nyusulin, otomatis gue pun akan mati di gunung ini. Tapi kalau gue nyari pertolongan pun gue nggak tahu harus nyari pertolongan kemana, karena ya dia pun nggak tahu lokasinya dia tuh ada di mana gitu kan, entah udah deket ke pemukiman atau ke jalur pendakian. Intinya ya 50-50 juga. Dan karena memang Doyok ini juga ya udahlah, gue harus ngambil keputusan gitu kan, nggak bisa yang namanya terus-terusan bingung. Akhirnya dia ngambil keputusan untuk nyari bantuan cuy. Jadi kayak ya udahlah, si Adit ini urusan nanti aja. Semoga dalam hatinya tetap yang lain itu selamat cuy. Tapi hal yang paling utama adalah gimana caranya gue pun selamat, bisa nyari pertolongan dan nanti bisa nyari bantuan ke orang lain gitu kan. Singkat cerita, Doyok ini dengan jalan yang agak sedikit, bukan sedikit lagi cuy, jadi bisa dibilang jalannya tuh pelan banget. Badan udah capek, udah pegel, pada sakit semua gitu kan. Dia tuh jalan perlahan terus saja. Bahkan ketika dia nemu sebuah jalan turunan, Doyok itu sampai ngeguling-guling karena udah nggak kuat banget cuy. Bener-bener udah nggak kuat banget gitu kan. Dan parahnya adalah stok makanan atau tas yang dia bawa makanan itu berada di tasnya si Adit ini. Dia tuh udah nggak punya bekal apapun. Dan untuk minum pun dia cuma ngambilin dari lumut, yang dimana ketika lumut itu dikumpulin diperas cuy. Ya lumayan lah, setetes dua tetes. Karena buat kalian nih yang kemungkinan ya amit-amit jangan sampai nyasar ya, kalau kalian ketemu hutan lumut dan lumut itu kayak lembab, kalian coba aja kalau memang nggak ada persediaan air, kalian ambil, kalian peras, lumayan itu cuy, setetes dua tetes ya, walaupun agak kotor mungkin ya, tapi itu untuk bertahan hidup atau survival di gunung itu ya kayak gitu. Daripada kalian harus nyari
tumbuhan yang berair kan kalian juga belum tentu nemu gitu. Jadi salah satunya itu kayak gitu ya, selain dari kubangan itu kan, jadi kayak ngambil. Dan makanan doyok itu cuman daun-daunan cuy, entah daun apa yang dia makan, yang penting ada masuk ke dalam isi perut. Walaupun ada beberapa daun yang menurut doyok pada saat itu ada yang pahit, bahkan sampai muntah gitu kan, tapi ada beberapa yang memang masih bisa masuk ke tenggorokannya atau ke perutnya gitu. Intinya ya udah dimakan aja. Itu tuh demi ngumpulin staminanya si doyok ini. Jangan sampai dalam pikiran doyok, gue nggak mau mati di gunung ini, gue nggak mau mati di gunung ini. Pokoknya gue harus bisa bertahan di gunung ini dan cari bantuan untuk nolongin teman-teman gue yang lainnya. Jalan selangkah demi selangkah, dan bahkan ketika nemu turunan terus jatuh. Dan sesekali doyok ini istirahat, dia tuh nyenderin di sebuah pohon yang dimana dia mikir, kenapa pendakian gua kali ini berujung kayak gini ya? Apa sih salah dari tim gua? Apa gara-gara kayak gitu doang? Kenapa harus sampai sebegininya kita dicoba itu gitu kan? Mungkin mereka bikin sebuah kesalahan, tapi kenapa harus parah kayak gini gitu? Dan ini baru pertama kalinya doyok ngalamin separah itu gitu kan. Singkat cerita, ketika selesai istirahat, doyok itu terus jalan, dan waktu pun berjalan begitu cepat sampai akhirnya dia ketemu malam lagi cuy. Dan ketika malam ini, doyok itu udah pasrah banget, yang dimana mungkin ini malam terakhir gua, karena suhu di situ pun lumayan cukup dingin cuy. Bisa dibilang bukan lumayan lagi, dingin lah di gunung. Dengan baju yang udah basah, udah kotor, badan juga udah nggak kuat. Bahkan ketika jalan pun itu doyok udah ngerasa dingin. Dan doyok itu berpikiran kalau gue bisa bercermin nih, muka gue tuh udah pucat banget, badan gue pun udah hancur banget, luka lecet, luka goresan, bahkan ya udah nggak jelas lah gitu kan. Itu udah di mana-mana cuy. Dan sampai akhirnya ketika doyok juga udah nggak mau mikir, dia cuma bisa sambil rebahan. Dan di situ pun mulai lagi terornya yang benar-benar kali ini. Itu diteror dengan sosok yang gak lain adalah sosok kuntilanak yang bisa ngerayap cuy. Dan kali ini sosok itu tuh, doyok kan lagi nyender nih cuy begini kan, kayak menjemin mata, dan sosok itu tuh ada di atas. Doyok itu awalnya gak terlalu sadar. Dia tuh sadar kayak kalau lu merem nih, tiba-tiba ada satu orang, temen lu atau siapapun gitu ada di depan kan, itu kayak ada bayangan kayak jelas banget kan. Dan pas ngebuka mata, doyok itu kayak kaget bukan main. Ternyata mukanya tuh ada hadapan banget dengan si doyok, yang dimana si sosok kunti ini giginya itu kayak taring semua cuy, tajam-tajam semua, dan melotot ke arah si doyok. Doyok kepalanya nggak bisa muter atau nundukin, yang dimana kayak dipaksa untuk merhatiin si sosok kunti itu. Dan seolah sosok kunti itu kayak mau makan si doyok gitu cuy, kayak lu gue kremus lu gitu kan. Tapi anehnya ketika salah satu tangan dari si kunti itu kayak mau ngeraba atau ngerayap ke bagian tubuh si doyok, si kunti itu kayak nggak bisa dan mental lagi tangannya cuy. Dan bener-bener kayak nggak bisa, bahkan itu kayak maksa banget, itu pun nggak bisa. Dan saking karena nggak bisanya nih cuy, si sosok kunti itu bahkan sampai mental dari pohon yang di atasnya si doyok ini, sampai mental. Dan kelihatan banget tampang dari si kunti itu tuh kayak kesal, geram, marah, akibat ada sebuah kayak yang ngelindungin gitu kan. Itu tuh nggak bisa. Bahkan doyok itu terus-terusan merhatiin si sosok kunti itu gitu kan. Ketika udah mental kan otomatis doyok pun kayak bisa nih, ada jeda di mana dia pun bisa ngeliat dan atau nengok kiri kanan dan terus merhatiin. Karena doyok pun takut cuy, takut diapa-apain sama si kunti ini, tapi di sisi lain pun dia nggak bisa gerak atau nggak bisa ngelawan karena udah capek banget gitu. Terus merhatiin aja, dia perhatiin terus, dan doyok tuh kayak pikir kok nggak bisa, dan dia ingat apa gini gara-gara batu yang gua kantongin ini gitu. Tapi ini batu siapa gitu. Dan ketika doyok ini ngambil batu ini, dan betul aja
Sosok Kunti itu seolah kayak takut dengan batu api yang dipegang sama si Doyok ini. Kayak merhatiin dari jauh, tapi nggak berani ngedeket gitu kan. Tapi tetap masang muka yang marah dan murka banget. Dan si sosok Kunti itu kayak, kamu hari ini akan selamat, tapi besok tidak akan selamat gitu. Kayak selalu ngasih isyarat, lu nggak bakalan selamat, lu nggak bakalan selamat gitu kan. Kayak terus-terusan diancam. Tapi Doyok tuh kayak percaya kalau dia tuh kayak ya mungkin perantaranya dari batu ini gitu. Kalau ada yang lindungin dia, tapi masa bodoh lah. Batu itu tuh terus-terusan digenggam banget sama si Doyok ini gitu kan. Terus bahkan dia tuh terus-terusan baca doa, baca syahadat dan sebagainya. Tapi dia udah nggak peduliin tuh, karena udah capek juga. Ya udahlah, suka-suka lu, kalau memang lu mau neror gua, lu mau makan gua, ya udah. Tapi dia tuh kayak kondisi tidur, meluk tapi begini, dengan kondisi batunya di tengah dia. Dalam hatinya tetap belum bisa tidur kan, tapi dalam hatinya ya Allah tolongin gua. Kalau memang ini perantara pakai batu gitu kan, ya udah. Gue minta pengen bisa selamat dari gunung ini, dan gue pengen nolongin teman-teman gue yang terjebak di gunung ini. Dan sampai akhirnya Doyok tuh cuma bisa baca doa dengan kondisi mata tertutup ya. Di sini tuh ada sebuah kejadian yang dimana ini tuh ada suara si Adit cuy. Ada suara si Adit yang manggil, "Yok, tolongin gue, Yok. Yok, tolongin gue." Dan Doyok ini sempet melotot atau kayak melek. "Dit, lu di mana? Lu di mana?" Dan kelihatan banget siluet dari atau ya perawakan dari si Adit ini gitu. Jadi kayak begini cuy, ngerondang lah ya begitu. "Yok, tolongin gua. Siniin batunya." Seolah kayak dia tuh minta batu, dan cuman batu itu doang yang bisa nolongin gua gitu. Dan ketika si Doyok ini mau ngasihin dan dicoba bangun gitu cuy, karena dia juga kasihan sama temennya kan, dan dia pun nggak tahu sebenarnya ini batu siapa gitu. Kayak mau dikasihin, tapi seolah kayak ada yang ngebisikin, "Jangan kamu kasihin batu tersebut." Jadi kayak ada yang ngebisikin. Bahkan Doyok ini sampai nengok kiri kanan tapi nggak ada perwujudannya. "Jangan kamu kasihin batu tersebut. Pegang terus gitu kan." Dan sampai akhirnya Doyok ini antara bingung tapi terus kayak ngesot juga sambil jalan gitu. Tapi ketika mau ngasihin tuh kayak susah banget cuy. Dan itu jaraknya tuh udah deket banget sama si Aditnya, kayak mau ngasihin tapi susah. Bahkan si tangan si Aditnya kayak udah mau ngambil. Dan ketika mau dibuka nih, si demit itu tuh, atau si yang menyerupai si Adit ini tiba-tiba berubah jadi demit, berubah jadi kuntilanak lagi. Dan itu tuh kayak mau ngambil, tapi dia nggak bisa cuy. Mungkin si demit ini seolah kayak ya udah lu lemparin aja gitu, dan si demit ini pun nggak akan bisa juga ngambil batu tersebut gitu kan. Udah lemparin aja. Nah ketika dilempar mungkin punya pikiran jelek, si demit itu baru bisa nyelakain si Doyok. Dan ketika tahu pas mau dikasihin di si Adit ini berubah jadi demit, Doyok itu langsung mundur buru-buru dan nyender lagi di pohon. Dan dia tuh udah nggak peduliin dengan si panggilan atau ya suara apapun yang menyerupai temennya, siapapun, pokoknya dia cuek aja. Dan dia tuh cuma bisa meluk doang, terus-terusan meluk batu itu. Dan sampai akhirnya si Doyok ini ya lagi-lagi tidur cuy. Ya sesekali bangun, dan sosok Kunti itu selalu ngelilingin dia, atau bisa dibilang ada di situ terus cuy. Nggak pergi-pergi, seolah kayak nungguin lengahnya si Doyok ini. Dan kita akan beralih ke si Adit, yang dimana Adit pun bangun di siang hari. Dan ketika bangun tuh dia bingung, ini gua ada di mana? Ini ada gua ada di mana? Dan di situ pun Adit cuma bisa mikir, gua harus kemana? Dan Adit coba bangkit walaupun dengan kondisi badan yang udah sakit semua. Bahkan dia ngeliat tangannya pun itu berlumuran darah gara-gara mungkin kejadian semalam yang mukulin batu terus. Bahkan itu memar banget cuy. Bahkan untuk ngepalin tangan begini pun udah sulit. Dan dia pun coba bisa bangun dan ngikutin arah kakinya aja kemana. Nggak tahu tuh, entah mau nyari adenya, entah nyari jalan keluar, intinya jalan terus aja. Dia tuh cuma bisa jalan. Dan dia pun ada sebuah tas yang dimana di situ pun ada makanan gitu kan. Dia cuma ngambil sedikit makanan, dan dia pun gak berani makan banyak karena dia tuh mikirin si Doyok, takutnya nanti ketemu ya dia bisa sharing lagi sama si Doyok gitu. Dia cuma makan secuil doang, dan di situ pun ada sisa air segini lagi cuy. Dia cuma minum dikit, setetes doang, dan itu benar-benar ngebantu untuk stamina dia gitu kan. Terus jalan
terus jalan sampai akhirnya dia istirahat. Dia cuma mikir adek gue kemana, Doyo kemana gitu kan. Singkat cerita, ketika sore harinya kabut itu turun, dan ketika kabut turun dia ngeliat sebuah siluet yang dimana siluet itu mirip adiknya lagi cuy. Tapi kali ini si Adit ini nggak langsung nyamperin, dia tuh takut kejadian kayak semalam. Dia tuh cuman bisa merhatiin doang, dan sesekali kedengeran suara dari sini saya ini yang dimana kayak kak tolongin Nisa, kak tolongin Nisa. Tapi Adit ini tetap cuek. Dan karena saking penasarannya dan suara itu terus-terusan ngeganggu, lagi-lagi si Adit ini kepancing lah cuy. Dimana dia tuh ngikutin si sumber suara tersebut, terus diikutin cuy, terus dengan jalan. Tapi kali ini nggak ada gangguan makhluk lain gitu kan. Dan dia ketemulah sebuah bisa dibilang kayak hutannya tuh beda banget. Yang tadinya awalnya ada cerah-cerah gitu, nggak terlalu rimbun banget, tapi ini bener-bener nutupin banget atau bisa dibilang rimbun banget. Dengan yang pikiran dia juga udah nggak mikirin situasi dan kondisi di situ, ya dia cuma bisa ngikutin aja cuy, terus jalan. Dan ketika udah mulai memasuki hutan itu suara si Nisa itu udah hilang. Dan ketika udah hilang, Adit ini cuma bisa istirahat di sebuah pohon yang gede banget. Dia cuma bisa senderan. Dan dia mikir, gimana gue cara nolongin adik gue dan yang lain ya. Terus gimana cara bisa keluar dari gunung ini atau hutan ini gitu kan. Dan apa ini akhir dari semuanya gitu. Tapi Adit ini dalam hatinya, gue nggak apa-apa, ikhlas rela kalau memang gue harus berakhir di sini. Tapi setidaknya gue harus bisa nyelamatin adik gue. Gimana caranya? Atau ada satu orang yang bisa keluar dari hutan ini? Karena gue nggak mau semuanya mati di hutan ini, atau mati di di gunung sialan ini gitu kan. Jadi intinya ngomongnya tuh udah ngaco kemana-mana. Dia cuma bisa istirahat, dan sesekali matanya tuh menjem karena udah capek banget kali ya. Dan singkatnya, mungkin itu udah malam kali ya, ketika si Adit ini senderan itu dia ngedenger suara lagi, yang gak lain itu adalah suara si Nisa lagi. Otomatis bangun dong, kayak bangun melek, Nisa. Dan Adit ini coba teriak lagi cuy, Nisa kamu di mana, Nisa kamu di mana. Dan feeling atau firasat Adit ini kayak kuat banget bahwa yang kali ini tuh bener-bener suaranya adiknya gitu kan. Dan singkatnya Adit ini coba bangun, dan dia nyari di mana suara itu berada gitu. Jadi kayak udah nggak mikir panjang lagi, di mana ada suara ya udah terus diikuti. Terus aja jalan cuy, terus jalan dengan kondisi gelap gulita. Dan dia tuh sekali kesandung, jalan udah capek, tiba-tiba kesandung, udah jatuh. Pokoknya udah, ya kalian bisa bayangin sendiri lah dengan kondisi si Adit yang seperti itu gitu kan. Terus jalan dan dia ketemu dengan pohon yang sama besarnya kayak pas ketika dia lagi istirahat. Dan sumber suaranya seolah kayak dari pohon tersebut cuy. Akhirnya dia coba samperin, dan ketika sampai di pohon tersebut, itu ternyata benar ada adiknya Nisa yang kondisinya itu lagi kayak begini cuy, ngeringkuk kayak, dan itu nangis, nggak diikat, nggak diapa-apain. Jadi kayak seolah udah nggak ada gerak aja gitu kan, udah nggak punya tenaga aja. Dan adiknya kayak, Nisa, Nis, ini beneran kamu, Nis. Dan Nisa yang karena mungkin udah punya trauma dan ketakutan cuy, itu tuh selalu pergi kamu. Dan itu kayak ngusir terus-terusan. Tapi diperhatiin terus. Dengan kondisi ya Nisa ini pun udah babak belur cuy, udah luka lebam di mana-mana, luka goresan di mana-mana. Dan itu tuh kayak, ini udah yakin nih, ini adik gua. Tapi kondisi Nisa ini udah gak bisa normal lagi, dalam arti udah takut banget atau udah trauma banget. Bahkan itu ketika lihat ini kakak gitu, Nisa ini cuma bisa nunduk, kamu bukan kakak gua, lu bukan kakak gua, pergi lu gitu. Dan kelihatan juga Nisa ini udah gak punya tenaga gitu kan. Dan ketika si Adit ini mau nyadarin adiknya, itu kedengeran suara ngegema yang dimana
Suara itu berasal dari sebuah makhluk atau demit yang menyerupai kayak monyet, dan itu gede banget cuy. Ketika kedengeran kan suaranya itu kayak ketawa mungkin gitu, Adit ini langsung nengok. Dan kelihatan dari kejauhan pun samar-samar itu ada sosok, dan tahu bahwa itu adalah sebuah ancaman. Dan akhirnya si Nisa ini itu digendong atau dibopong, jadi kayak dipanggul gini cuy, dengan sisa-sisa tenaga yang masih ada. Pokoknya dibawa tuh, walaupun dengan kondisi Nisa ini yang terus-terusan berontak, terus dibawa terus aja, pokoknya digendong dengan kondisi yang udah lemes banget, selangkah dua langkah terus aja cuy dibawa. Dan kondisinya ketika si makhluk ini mungkin udah sampai di situ, makhluk ini tuh kayak kesel dan kayak ngeluarin suara, dan itu karena memang makhluknya gede cuy, jadi kan ngegema dan kedengaran sama si Adit juga kan, kemana manusia ini, kemana gitu kan, siapa yang berani ngambil mangsa dia gitu kan. Dan itu dicari kayak seolah diendus, dan si makhluk itu tahu bahwa ada yang nyolong mangsanya dia. Dan Adit ini pun sadar bahwa si makhluk ini tuh akan ngejar si Adit gitu kan. Dan Adit itu nggak berani nengok ke belakang, dia cuman berfokus sama adiknya dan terus jalan dengan kondisi yang udah kesandung, terus bangun lagi. Bahkan itu ada yang namanya kepleset, adiknya juga ngeguling, dia juga jatuh, tapi dia terus diambil, terus diangkut. Ya kan namanya adiknya udah nggak bisa dikompromin lagi kan, jadi kayak teriak terus. Walaupun lo udah disuruh diem, Nis, diem, itu malu ngejar. Tapi karena memang udah punya trauma banget gitu kan, selalu berisik. Jadi kayak si makhluk itu pun tahu harus kemana ngejarnya, karena memang gak senyap-senyap banget. Terus dikejar sampai akhirnya Adit ini pun udah kecapean banget cuy. Udah kecapean, udah kelelahan. Dan si makhluk ini pun makin lama makin dekat. Dan si makhluk ini sampai akhirnya, lu gak bakalan bisa kabur dari gua, dan sekarang lu berdua akan jadi santapan gua gitu kan. Dan Adit tuh cuman bisa dimatung sambil ngegendong, dan dia pun duduk dan dia udah pasrah. Ketika dia udah pasrah kan, kayak dia cuman bisa ngelus kepalanya Nisa. Dia kayak, Nis, sorry, gue cuma bisa bawa lu sampai sini doang, dan maaf gue nggak bisa bawa lu pulang sampai ke rumah, dan maaf juga mah nggak bisa bawa adik pulang dengan selamat gitu. Kayak udah pasrah banget cuy. Dan dia udah ikhlas banget kalau memang harus dimakan atau harus jadi penunggu gunung sini gitu kan. Sampai akhirnya karena memang udah saking capeknya, si Adit ini tuh kayak udah lemes cuy. Dan dia udah nggak sadarkan diri, yang dimana pada saat itu pun udah nggak tahu lagi mungkin apa dibawa atau gimana. Dan kita akan beralih ke si Doyok. Si Doyok ini kondisi udah rebahan kan, udah kayak senderan. Dan lu tahu cuy, ketika dia dibangunin dengan suara yang gak lain, itu ada kayak ngegelinding gitu cuy, gitu. Dan itu suaranya kenceng banget. Bahkan itu ada suara teriakan yang dimana kayak suaranya itu gak asing banget, yaitu suara Nisa. Walaupun si Doyok ini agak kurang fokus ya, kayak gue takutnya ini si demit lagi yang menyerupai, tapi kok suaranya kayak seolah gue harus nyamperin suara tersebut, kayak punya feeling aja. Dan sampai akhirnya coba bangkit dan nguat-nguatin. Dan ketika disamperin, ternyata bener cuy, yang pertama kali ditemuin adalah si Nisa ini dengan kondisi ketakutan begini. Walaupun kondisi udah ngeguling-guling gitu ya, tapi kondisi pergi lu. Dan pas dicekin kayak beneran manusia, Nisa gitu kan. Dan terus dicari sejauh mata memandang, dan kondisinya ini ketika tahu suara itu adalah ketika di pagi hari cuy, atau bisa dibilang ya subuh lah gitu kan. Dan karena memang nggak ngelihat situasinya atau di situ pun nggak ada siapa-siapa, ya udahlah akhirnya kayak ini Nisa kan, dan nunggu sampai pagi. Dan ternyata benar itu adalah si Nisa. Dan ketika sampai di pagi hari ini, ayo pergi yuk ini beneran Nisa kan, akhirnya diambil lah si Nisa ini tuh, kayak ayo Nisa dengan kondisi diseret terus. Dan dia pun udah tahu bahwa ini orang atau si Nisa ini udah trauma banget.
pokoknya terus diambil, ditarik gitu kan, ayo bisa, terus diseret, dan dia ketemulah sama tas yang nggak lain itu adalah tas yang dibawa sama si Adit. Dia langsung ingat, Adit jangan ada di sini juga nih, gua harus cek buru-buru, dit, dan itu nggak ketemu kan. Dan cobalah kayak terus jeli banget gitu perhatiin, ternyata ada di sebuah semak lagi nyangsang banget yang gak lain. Semak itu benar-benar hampir mau jatuh ke jurang cuy. Kalau nggak ada semak itu mungkin si Adit ini udah jatuh ke jurang. Astagfirullahaladzim. Doyok ini dengan sekuat tenaga terus dong merhatiin ngejar si Adit ini gitu kan, dan dibantu dengan kondisi si Adit ini udah nggak sadarkan diri. Dan dia kan bingung harus kayak gimana. Tapi intinya mereka bertiga harus kumpul dulu, tarik, dikumpulin di satu tempat dengan kondisi Adit yang udah nggak sadarkan diri, Nisa yang masih terus-terusan teriak minta tolong atau ketakutan parah. Di sisi lain Doyok ini udah seneng banget, udah alhamdulillah banget, kayak alhamdulillah udah ketemu. Gue harus buru-buru cari pertolongan. Tapi di sisi lain ngecek denyut nadi dari si Adit ini udah pelan banget, kayak seolah udah kayak sekarat banget gitu kan. Tapi masih hidup gitu kan. Mikir, benar-benar mikir gimana cara gue ngewarasin si Nisa dulu itu, karena dia yang pertama sadar gitu kan. Nah ketika punya pikiran gitu dan buntu sebenarnya nggak punya planning apapun lagi, Doyok itu ingat dengan satu batu itu sampai akhirnya Bismillahirrohmanirrohim, kalau memang lu perantara lagi bisa nyembuhin trauma si Nisa ini, tolong bantu gua untuk supaya bisa keluar. Batu itu kayak, Nis pegang batu ini, semoga batu ini bisa nyelamatin. Dipegangin ke tangannya, digenggam gitu. Dan sepersekian menit, mungkin 1 atau 2 menit, Nisa ini diam cuy. Sempat Doyok ini khawatir karena benar-benar nggak ada nafas dan lain, kayak diem aja gitu kan. Nis, dan panik dong, benar-benar nggak ada denyut nadinya, beda kayak si Adit gitu. Dan seketika tuh kayak tiba-tiba ada lagi dan kedengeran gitu suara nafasnya. Dan dari situ Doyok alhamdulillah Nis, dan langsung dong Nisa ini melek matanya. Dan awal ketika melek ini ya otomatis takut juga, setan gitu kan. Dan Doyok ini kayak beda lah ketika awal ketemu dan pas ketemu teriak setan itu beda gitu kan. Enggak, ini gue Doyok. Dan akhirnya cuy, Nisa tuh kayak nggak percaya, bener lu bukan setan gitu, bener ini gue Doyok, ini lihat, ini udah terang, ini gue beneran Doyok. Akhirnya percaya lah. Dan sampai akhirnya ketika udah percaya, udah agak tenang, dia langsung fokus. Karena pada saat berontak itu nggak fokus kemana-mana. Dia ngelihat ada sebuah manusia yang tergeletak, yang gak lain itu adalah kakaknya. Dan Nisa tuh langsung kayak meluk, kak bangun kak gitu kan. Dan itu nangis sejadi-jadinya, kak bangun, maafin Nisa, ayo kak kita pulang gitu. Dan di situ pun Doyok udah nggak bisa ngelarang si Nisa juga, dan udah bingung kan, Nis udah tenang. Tapi terus-terusan nangis gitu kan. Sampai akhirnya ketika di sisi lain Nisa ini nangis melukin kakaknya, Doyok ini harus mikir ini gimana caranya, dan gua harus cari cara supaya bisa ngebangunin si Adit ini gitu kan. Dan karena memang perbekalan masih ada, Nis lu harus makan, lu harus minum nih, kebenaran udah minum, kita harus makan dan tenang. Gua bakalan bawa kalian bertiga atau kalian berdua itu untuk kita semua turun dari hutan ini. Yuk, kita harus turun segera, dia bilang gitu kan. Singkat cerita mereka makan. Dan Doyok pun punya stamina kan, gara-gara dia makan yang enak. Dia pun coba buat ngegendong, tapi apalah daya dia nggak kuat cuy. Bener-bener nggak kuat sama sekali. Sampai akhirnya punya kepikiran untuk narik atau ngegusur nyeret gitu, Nis lu mau kan bantuin gua, gimana kalau caranya gua udah nggak kuat juga untuk ngegendong. Si kakaknya ini itu tuh benar-benar ditarik atau diseret cuy, benar-benar ditarik kayak diseret gitu kan, terus aja. Walaupun ritmenya itu kayak selangkah itu lama banget, seolah kayak 5 menit 10 menit gitu cuy. Tapi mereka tuh kayak terus-terusan jalan sampai akhirnya mereka ketemu lagi sebuah tebingan yang lumayan cukup curam atau bisa dibilang turunan banget. Dan itu gimana ya caranya, dan mikir kalau harus muter pun nggak tahu harus muter kemana. Dan salah satu jalur itu ya udah kesini aja gitu kan.
Dan dia mikir, nis ini gimana, kita harus turun. Ya udah, kita harus turun, benar-benar turun. Tapi kalau kita mungkin masih bisa lah, tapi ini gimana kakak kamu. Sampai akhirnya cuy, mereka ngambil sebuah resiko yang dimana ya udah diturunin juga tuh, sampai kondisi diseret juga kan, terus diseret. Dan ketika di pertengahan tebingan tersebut cuy, ada sebuah suara yang gak lain itu dari si Adit ini, gitu kan. Dan di situ langsung si Doyok ini, Dit lu sadar, Dit lu sadar gitu kan. Dan Adit ini langsung melek matanya, alhamdulillah gitu kan, Dit lu sadar kan. Dan ketika sadar ini, Adit ini nggak banyak ngomong kan, atau nggak banyak cincong dan lain-lainnya, kayak cuek-cuek aja gitu, kayak masih bingung dengan kondisi. Yaudah kita istirahat di sini dulu ya Nis, alhamdulillah tuh kakak lu bangun juga. Dan di situ pun Nisa lagi nangis lagi, bangun. Dan di situ pun Doyok kayak nenangin, jangan kamu gituin, kasihan gitu, udah kasih ruang dulu biar dia bisa lembutannya kumpul dan bisa ngumpulin nyawanya dulu. Sampai akhirnya ketika udah ngomong kayak gitu, cobalah istirahat setengah jam mungkin. Dan di situ pun Adit kayak ngomong, ayo Nisa, kalian baik-baik aja, ini bener kalian kan gitu. Iya bener, ini kita bertiga kok, ini bener, ayo kita buru-buru turun. Dan di situ akhirnya mereka istirahat dan gak banyak ngomong, bisa rebahan. Dan buru-buru lah si Adit ini dikasih makan asupan gitu kan, dikasih minum juga. Dan di situ pun udah menunjukkan malam lagi cuy, udah kayak ke sore udah mau malam lagi. Dan kali ini Doyok benar-benar was-was banget, karena ketika udah malam itu gangguan pasti udah banyak banget. Dan kondisi mereka pun itu ada di sebuah tebingan. Cuman kali ini Doyok ini udah nggak berpikiran aneh-aneh lagi, atau bisa dibilang dia udah mikir lempeng. Nis, Dit, pokoknya kalau kalian ngedengar suara apapun, kalian jangan pernah lari dari gua. Pokoknya kita apapun yang terjadi kita harus bertiga. Nisa pun kayak manggut tanda setuju cuy. Dan dari situ pun akhirnya mereka setuju tuh. Dan ketika udah malam ini mereka pun tidak mungkin untuk meneruskan, jadi mereka cuma bisa senderan doang di situ. Dan mereka pun kayak, ya kalau memang harus mati pada hari itu ya udah nggak apa-apa. Yang penting mereka udah berusaha dan mereka pun coba sebisa mungkin untuk mewaraskan diri dan coba, ya ini mah nggak apa-apa lah, ini mah nggak apa-apa gitu kan. Dan di situ ketika mereka lagi istirahat beneran aja cuy, sosok kuntilanak itu lagi ada lagi. Bahkan kali ini itu ada sosok yang mirip banget monyet besar, itu yang ngikutin, yang sebelumnya ngikutin si Nisa sama si Adit itu muncul juga cuy. Tapi anehnya kedua sosok ini tuh benar-benar nggak berani. Dan sekarang batu ini benar-benar kayak bercahaya, benar-benar bercahaya kayak senter, terang banget lah, benar-benar terang banget. Ketika ada sosok dua makhluk itu benar-benar kayak ngeluarin cahaya gitu kan. Dan diambillah batu itu, kalian bertiga pegang batu ini, dan benar-benar dipegang. Mereka tuh kayak saling pelukan, saling rangkul, kita pokoknya nggak boleh kemana-mana. Walaupun di sekelilingnya tuh banyak suara-suara, bahkan seolah kayak dideketin. Dan semakin lama, bahkan bukan cuma dua sosok itu, seolah kayak banyak banget demit-demit yang ngelilingin mereka. Tapi mereka cuma saling rangkul dan gak berani nengok kiri kanan. Dan karena memang mereka kayak udah diem aja terus, sampai akhirnya mereka tuh kayak mungkin gak sadar gitu udah berapa lama. Dan pagi pun kembali kayak cepet banget cuy, tiba-tiba udah pagi lagi aja. Dan ketika pagi mereka pun sadar gitu, wah tiba-tiba kok udah terang gitu kan. Dan buru-buru si Doyok ini ngeliat kiri kanan, sedangkan mereka berdua masih kondisi rangkulan gitu kan. Wah udah pagi nih. Dan pas dicek mereka berdua, ternyata mereka berdua ini udah demam parah cuy, atau bisa dibilang ya ini masa-masa kritis mereka berdua juga kan. Aduh udah bingung banget, tapi mereka masih sadar gitu. Dan disinilah Doyok itu benar-benar diuji banget. Nisa udah gak kuat jalan, terus Adit pun udah gak kuat jalan. Tapi Adit ini bilang, Yok, lu bawa adik gua, lu harus bisa nyelamatin adik gua, biar gua tinggal di sini aja. Dan lu harus cari pertolongan buat nolongin gua. Doyok itu kayak ngomel kan, gak bisa, kita semua harus turun. Dan sampai akhirnya cuy, ketika gak bisa. Dan sampai akhirnya ketika
nggak bisa terus. Tapi si Aditnya kekeh maksa gitu kan. Aditnya cuma bilang, lu sahabat gue terbaik dan lu pasti bisa bawa adik gue pulang, dan tolong bawa adik gue sampai rumah juga, dan suatu saat atau nanti lu wajib naik ke sini lagi untuk tengokin gue. Dan di situ kayak ada sebuah pesan yang dimana memang ya Adit ini udah berpasrah di tempat itu cuy. Dan di situ kayak dipaksa lah, nggak mungkin kan kita mati di sini bertiga. Dan di sini salah satu orang yang paling staminanya masih kuat itu cuman lu. Dan lu harus bawa adik gua udah pasrah di sini. Dan ini keputusan yang memang harus kita ambil. Dan bawa bekal makanan, gua akan nungguin lu setia di sini. Ya, mungkin gua masih bisa bertahan selama 1-2 hari. Lu harus percaya sama gua bisa bertahan 2 hari di sini. Dan tolong lu harus buru-buru biar kita bisa nyari teman-teman kita yang lain juga. Di situ pun Doyok ini udah kayak ya udahlah, ini keputusan yang akan gue ambil gitu kan. Singkat cerita, ya udah gue bakal turun dan lu bener-bener harus tungguin gue di sini. Adit itu cuma bisa senyum dan kayak ya udahlah. Singkatnya nih cuy, Doyok ini benar-benar pergi dan kondisinya Doyok pun nggak bawa itu dibopong gini ya, tapi kayak udah mereka ngesot aja cuy, mereka ngesot. Dan sesekali Doyok ini ngeliat ke atas dan kelihatan banget berlinangan air mata dari si Adit ini cuy. Dan singkat cerita nih, dalam hati Doyok pun ini sebuah keputusan yang berat banget. Mereka udah ketemu bertiga tapi kenapa harus turun berdua gitu kan. Karena kalau memaksakan untuk bertiga pun itu akan sulit, karena memang kondisinya ketika jalur yang enak itu tuh akan digendong atau benar-benar dimaksimalin tenaganya si Doyok ini buat ngegendong salah satu dari mereka. Dan kalau misalnya ngegendong kan nggak mungkin harus nungguin yang satunya gitu kan, kayak terus aja nge-push. Singkat cerita mereka udah ngelewatin tebing tersebut dan itu di tempat area yang aman banget. Dan ketika di tempat area yang aman banget nih kondisinya, jadi ketika turun itu Nisa ini nggak sadarkan diri cuy, atau bisa dibilang kayak orang demam gimana sih gitu. Jadi kayak dipaksa untuk ngesot lagi aja gitu kan, kayak ditarik terus gitu. Dan ketika di bawah ini dia sadar, kakak mana? Enggak kok kakak, aman kok, ada kok. Tapi matanya nggak bisa kebuka. Sampai akhirnya si Doyok ini ngegendong lah, digendong. Dan itu benar-benar tenaga terakhir si Doyok, digendong dengan perlahan terus dibawa. Dan sampai akhirnya batas stamina dari si Doyok pun udah habis banget. Dan ketika udah habis, mereka semua akhirnya tumbang cuy. Trak. Dan itu kondisinya nggak tahu di mana. Dan singkat cerita, Doyok ini tersadar ada di sebuah rumah sakit yang nggak lain itu ada di sebuah ruangan, nggak tahu di mana, tapi matanya bisa melek itu kan, nggak bisa ngomong, ininya di dekap gini kan, dia cuma bisa melotot gitu kan, nggak tahu pokoknya. Dan ternyata ketika sadar adalah dia itu sudah koma selama 1 bulan, nggak sadarkan diri di rumah sakit itu udah 1 bulan. Dan itu diketemuin sama warga. Itu tuh udah diketemuin sama warga. Dan si Nisa pun sama, kritis dan koma, tapi nggak terlalu lama ya, mungkin sekitaran 2 minggu. Dan pihak dari Gunung Bun atau banyak orang yang nyari sisa teman-teman itu nggak ketemu sama sekali. Ini kondisi ketika si Doyok ini udah sadar gitu kan, walaupun ketika sadar pun nggak dikasih tahu tentang beritanya gitu kan. Jadi kayak nunggu udah agak lumayan, udah agak nggak terlalu stres dan sebagainya. Di situ pun Doyok cuma bisa nangis, tapi belum cerita ke siapapun. Itu cuma bisa nangis terus-terusan. Dan alhamdulillah leganya adalah ketika tahu Nisa itu juga ikutan selamat, dan dia nggak tahu kondisi Adit gimana, dan kedua temannya yang nggak ketemu itu pun gimana cuy. Dan dari situ pun ketika udah mulai membaik sekitaran ya 3 bulan 4 bulan baru Doyok itu berani cerita semua kronologi dan sebagainya. Dari situ pun udah nggak tahu apapun lagi. Ketika udah pingsan itu nggak tahu terjadi apapun lagi. Dan singkatnya nih cuy, ketika udah lumayan enakan, Doyok ini pergilah ke rumah Nisa kayak ngejenguk. Dan di situ pun Doyok cuma bisa nangis minta maaf kalau dia nggak bisa bawa balik kakaknya. Dan ternyata kakaknya itu udah dinyatakan hilang dan meninggal di gunung tersebut gitu kan. Dan di situ tuh bener-bener Doyok tuh udah kayak
trauma banget dan ngerasa bersalah banget, nggak bisa bawa satu temennya yang kelihatan selamat gitu, yang masih bernapas, bahkan itu nggak bisa bawa turun juga. Bahkan di situ pun ketika mereka berdua ketemu pun itu nangis sekejar-kejarnya, termasuk si Nisa juga. Tapi Nisa juga nggak bisa nyalahin Doyok, dan di situ pun Doyok juga udah berjuang buat bisa selamatin Nisa. Bahkan dari keluarga dari si Nisa pun udah ngucapin terima kasih, walaupun cuman bisa bawa pulang si Nisa doang gitu kan. Dan ceritanya gua akan akhiri di sini cuy, ini part 10-nya. Kemungkinan kalau kalian senang dengan ceritanya, mungkin akan gua lanjut di ke nextnya dengan cerita yang berbeda, dan gua akan nyeritain lagi tentang kronologinya, tapi nanti bakal gua seling dengan cerita yang lainnya. Tapi intinya ceritanya itu cukup sekian dan bakal gua gantung dulu lah ya, karena nextnya itu Doyok tuh akan balik lagi ke sana gitu, kayak ziarah gitu lah, dan itu masih ada kejadian yang lebih seru lagi. Mungkin ceritanya cukup sekian. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.